Shalom teman-teman, kakak-kakak dan Pak Erik. Sebelum memulai renungan pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas hari baru yang Engkau berikan kami datang kepadamu dengan hati yang kudus untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberi pengertian dan menguatkan iman kami. Penuhi hati kami dengan damai sejahtera-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada renungan pagi hari ini, saya akan membacakan di Yesaya 55 ayat 8 sampai ke 9. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Demikian kehidupan kita sering sekali merencanakan hal tentang pekerjaan, pendidikan, ataupun impian kita di masa depan. Namun tidak semua yang kita rencanakan sesuai dengan keinginan kita sendiri. Ada juga saatnya kita mengalami kegagalan dan jalan buntu. Dalam situasi saat ini, kita mungkin bertanya-tanya, mengapa Tuhan mengizinkan itu terjadi? Firman Tuhan di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 berkata, Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Dari ayat yang di atas, Tuhan mengajarkan kita rancangan Tuhan lebih tinggi daripada rancangan kita. Poin pertama dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, rancangan Tuhan berbeda dari rancangan kita. Dan ayat 8 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Dari ayat yang ke-8, Tuhan mengatakan seperti itu. Ini berarti Tuhan melihat suatu hal yang berbeda dari diri kita. Kita mungkin berpikir bahwa sesuatu itu tidak akan membawakan kebaikan kepada kita. Namun dalam jangka panjang, Tuhan akan selalu menopang kita dan menolong kita. Oleh karena itu, ketika sesuatu yang berjalan sesuai keinginan kita, janganlah langsung kecewa. Biarlah bahwa Tuhan memiliki rancangan yang lebih baik daripada kita. Poin kedua, firman Tuhan mengatakan jalan Tuhan lebih tinggi daripada jalan kita. Ayat yang ke-9 mengatakan bahwa jalan Tuhan lebih tinggi daripada kita, ingin menunjukkan bahwa cara Tuhan bekerja seringkali tidak dapat dipahami oleh logika manusia. Terkadang Tuhan bawa kita ke dalam hal-hal jalan yang sulit, penuh tantangan, atau melalui penderitaan. Namun semua itu bertujuan untuk membentuk kita, mendewasakan iman kita, dan demikian dalam hidup kita. Kita mungkin mengalami kegagalan, kehilangan, kesulitan, ataupun ketraumaan yang tidak kita pahami sekarang. Namun kita harus percaya bahwa Tuhan menuntun jalan yang tinggi, jalan yang lebih baik daripada yang kita bayangkan. Dan poin yang terakhir adalah kita belajar berserah, percaya kepada Tuhan. Sebagai manusia, kita sering sekali ingin mengendalikan segala sesuatu yang kita inginkan di dalam hidup kita. Namun firman Tuhan mengajarkan untuk berserah kepadanya. Berserah bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi berarti percaya bahwa Tuhan memegang kendali dalam setiap hidup kita. Sebelum mengakhiri renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih atas kasih dan pengertian-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu menuntun langkah kami sepanjang hari ini, agar setiap
perkataan dan perbuatan kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.